Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Serikan di NKRI. Kali ini lagi-lagi Kadrun membuat ulah. Terlihat mengatakan bahwa hancur negeri ini, kepala negara saja memakai pakaian Cina pada saat pergelaran Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sangat terlihat bahwa pengetahuan kadrun persoalan budaya dan baju adat di Nusantara ini tidak ada sama sekali. Mungkin karena para kadrun lebih sibuk belajar soal budaya Timur Tengah, terutamanya Yaman, dan mereka lebih cenderung mengetahui persoalan Yaman dibanding Indonesia, dan ini sangat memalukan bagi kita sebagai warga negara Republik Indonesia, bagi kita sebagai pribumi, saudara kita sendiri yang sudah terkontaminasi virus kadrun sehingga lupa akan jati dirinya dan bahkan kebudayaan baju adatnya saja mereka tidak tahu. Saya kira ini sudah sangat akut penyakitnya dan susah untuk disembuhkan. Jalan satu-satunya memang harus perlu dibasmi para kadrun ini, karena akan menjadi parasit dalam NKRI jika dibiarkan. Dan statement kadrun ini mengundang reaksi keras dari Nyai Widya. Kita tahu sendiri kalau Nyai Widya muncul di media sosial dan membahas kadrun, apalagi melihat statement kadrun yang seperti ini sangat berbahaya, pasti akan ditampol habis-habisan dan membuat para kadrun kocar kacir. Langsung saja kita lihat responnya Widya seperti apa. Guys, di hari ulang tahun RI yang 78 kemarin, karena Bapak Jokowi setiap tahunnya mengadakan berbagai macam baju adat Nusantara. Jadi udah dibuat narasi baru nih guys sama kadrun yang namanya akun Toto Leka Tamposi 48 Edmail 1. Nah ini dia, hancur, buat captionnya, hancur negeri ini, presidennya aja pakai baju Cina. Aduh, drone Pak Toto Leksa Tamposi 48 Edmail 1 ya, berarti Anda itu bukan pribumi asli Indonesia, Anda itu orang Yaman. Karena tidak tahu berbagai baju adat Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara dulu-dulunya, ya kan? Indonesia ini berbagai suku, berbagai budaya, berbagai yang namanya baju adat. Enggak satu ragam doang macam Yaman bro, ya. Itulah Indonesia, kebenikaannya, menjalin persatuannya di dalam Pancasila itu, ya. Burung Garuda kita tertulis di cakar elangnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua. Beda dengan Yaman, berbeda-beda harus disatukan jadi ragam satu. Tidak Indonesia, itulah Indonesia Nusantara bro. Narasi Anda itu sayang, bodoh banget gitu. Berarti Anda ketahuan bukan orang pribumi asli Indonesia, sehingga tidak mengenal yang namanya baju kerajaan Mataram. Orang-orang hebat yang di Mataram dulu. Juga Anda juga tidak pernah mengenal baju-baju berbagai adat Lampung, Sulawesi, dan yang lainnya, ya kan? Kau pikir ini Indonesia diwajibkan dasteran melulu bro, ya Pak Toto? Kau pikir Indonesia ini disuruh orang kayak baju hamil terus, cingkrangan, ya kan? Nggak lazim. Indonesia nggak harus bewokan, nggak harus pakai sorbanan, nggak harus pakai dasteran, bermacam-macam, suka-suka hati, ya. Tidak pernah saling ejek. Itulah Indonesia, persatuan Indonesia, kebinekaan Indonesia. Indonesia kaya budaya, ya kan? Itulah budaya Indonesia. Sehingga kau tidak pernah mengenali yang namanya berbagai macam adat Indonesia, bermacam bagai budaya Indonesia, dan baju-baju adat Nusantara Indonesia ini. Tidak tahu kan? Ketahuan dong,
ya, sampaian bukan pribumi asli Indonesia, sampaian pendatang. Sampai baju Mataram pun kamu anggap Cina. Benci amat lagian sama orang Cina, bro. Rasisme, etnisitas selalu dibawa jelang pilpres, ya kan? Mana ada pelaku bom Bali orang Cina? Mana ada pelaku bom JW Marriott orang Cina? Mana ada? Kemudian orang-orang yang pengobatan gratis, mana ada orang Yaman? Ya kan? Ada nggak pengobatan gratis? Kemudian penampungan orang pendeta-pendeta, banyak orang juga di orang-orang yang berdarah Cina. Mana ada orang yang berdarah Yaman? Ya kan? Berdarah Yaman itu adalah Din Aidit, orang yang selalu membuat propaganda di Indonesia ini anti Cina itu adalah keturunan Din Aidit. Orang yang membuat propaganda, mengaku dirinya paling beragama sendiri di Indonesia, paling benar sendiri di Indonesia. Ya, ayo guys, mereka membuat narasi baru, ya kan? Kalau adat yang baju adat yang dipakai Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kemarin itu dibilang baju adat Cina. Itulah captionnya, Kadrun. Kurang bahan lo ya. Ketahuan artinya Anda itu bukan pribumi Indonesia. Indonesia nggak harus pakai dasteran terus, bro. Ya, salam waras, salam NKRI ya, bro ya. Semakin maju Indonesia. 78 presiden ke-7 yaitu Jokowi, yang ke-8-nya siapa? Pak Ganjar. Salam ya, Drun. Semakin bahagia Indonesia, semakin menderita, Kadrun. Semakin kita hajar di yang namanya media sosial, dia semakin bingung membuat narasi. Ya enggak? Kenapa? Jokowi mengajarkan rakyat Indonesia ini cerdas agar bisa melawan orang-orang yang selalu membuat hoax, membuat narasi kebohongan. Ya kan? Kalau yang namanya yang lainnya, capres-capres lodron ya, berharap orang Indonesia itu bodoh. Kenapa? Agar dia bisa membodohi tentang anggaran-anggaran yang ada di Indonesia. Biar salah bayar, salah kirim, dan sebagainya. Kelebihan bayar, kelebihan lidah, dan sebagainya ya. Kalau Bapak Jokowi, saya salut. Dia mengajarkan dari Sabang sampai Merauke, anak bangsa Indonesia menjadi pintar agar tidak bisa dibodoh-bodohi, ya, agar tidak bisa diam saja melawan seperti di zaman Orba dulu. Itulah Bapak Jokowi. Beda dengan Capres lo Anies, berharap perubahan. Apa yang dirubah? Nama-nama jalan. Itulah makanya pendukung-pendukungnya juga. Anies berharap kalian semuanya menjadi bodoh agar bisa dibodoh-bodohi. Dirubah-rubah nama jalan, itu namanya perubahan. Merubah namanya Kota Tua, ya kan? Dirubah menjadi nama Kota Batavia, dikembalikan lagi ke apa namanya itu, kekuasaan yang namanya Belanda. Markas POC-nya Belanda dulu. Capek-capek Indonesia ya dijajah orang Belanda, direbut, dijadikan, dibalikin lagi mentang-mentang habis dikunjungi sama Rotterdam Belanda, gubernur Belanda, ya kan? Itu bro, ya. Beda dengan lo. Kalau lo ya calon pemimpin lo berharap lo semua bodoh agar bisa dibodoh-bodohi, termasuk anggaran. Dibikin sumur resapan biar lo nyemplung di situ mati duluan. Ya, buat resapannya dari mana? Nggak sesuai nalar ya. Kalau orang bikin resapan itu ya dari ketebingan ya ke hilir bikin resapannya. Ini bukan. Hujannya dari ketebingan, bikin resapannya di atas gunung, di kampung. Emang air akan mencari lubangnya dia di sana. Salam waras ya. Itulah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi menginginkan bangsa ini anak-anak yang cerdas, yang tangguh, agar bisa melawan orang-orang yang bisa membodohi kita seperti dahulu. Ya, kalau yang dahulu kan bisa dibodoh-bodohi nih ya. Swasembada pangan, ya tanam paksa, padi, ya padinya diekspor, ya berasnya diekspor ke berbagai negara. Kau di Indonesia orang tua kau disuruh makan tiwul, makan gabah. Ya enggak? Nah, mau diulang lagi kau? Udah mulai dibohongi pakai yang namanya resapan air, pakai alat transportasi, nggak usah pakai motor, ya kan? Pakai kaki ya, supaya apa? Showroom motor itu tutup, ya bensin juga tutup, gulung tikar. Salam waras, Ron.